dari segi keuntungan sendiri Pak, selain kemudahan Pak, keuntungannya misalkan Pak Sis itu nggak punya modal, terus dimodali atau punya modal dialihkan atau apa, keuntungan apa dari sebelum ikut kemitraan Jagung Bisi dengan setelah ikut tuh keuntungannya seperti apa Pak? Di situ ada pinjaman bibit, herbisida yang di sana mengeluarkan ataupun dari kelompok mengajukan. Maksudnya ingatan kan banyak herbisida. Itu ya. di Bisi kan cuma herbisida tertentu yang dikeluarkan di Bisi itu. Jadi Halo sahabat Bisi, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat Bisi, dalam episode yang lalu kita sudah membahas tentang program kemitraan Jagung Bisi dengan ketua kelompok tani atau koordinator kemitraan atau CGR kemitraan Jagung Bisi yang berada di Kabupaten Pati. Nah, kali ini kita masih membahas juga seputar kemitraan Jagung Bisi dan juga masih di Pati, tapi dari sisi petani mitranya itu sendiri. Apakah program kemitraan yang dirintis oleh PT Bisi Internasional Tbk ini benar-benar bermanfaat bagi petani mitra? Untuk itu telah hadir di sini bersama kita Bapak Siswanto. Beliau ini merupakan salah satu petani mitra yang sudah bergabung dalam program kemitraan Jagung Bisi sejak digulirkan program tersebut di Kabupaten Pati. Simak terus podcast ini dan ikuti perbincangan kami dengan beliau. Langsung kita sapa beliau. Pak Sis, iya, saya panggil Pak Sis saja ya. Oke Pak Kumis ya. Sis, namanya itu hanya Siswanto atau ada lengkapnya Pak? Cuma Siswanto saja. Kalau nama saya panjang Pak sebenarnya. Iya. Ari Cahyo Wicaksono Muhammad Abdul Aziz Itu Mumpuni. kalau di pemikiran saya nggak nyendel Mas. Pak Kumis. Mas Kumis. Pak Kumis gitu Oke, ya. siap, Oke, jadi gini Pak Sis. Episode sebelumnya ini kan kita itu menghadirkan narasumber di Pati juga seperti Pak Sis ini namanya Pak Joko. Nah, kebetulan beliau itu kan merupakan salah satu koordinator kemitraan atau CGR lah namanya ya, kontrak grower dalam program kemitraan Jagung Bisi. Nah, kali ini saya pengen mengulas, membahas masih berkutat seputar kemitraan Jagung Bisi juga, tapi dari sisi petani seperti Bapak ini, seperti Pak Sis ini kan petani, merupakan salah satu petani mitra yang berada di kelompok tersebut. Nah, Pak Sis ini juga Pak ya, ikut yang bergabung di kelompoknya Pak Joko kemarin. Leres. Oh, berarti salah satu petani. Petaninya. Dari sekian ratus punyanya dia. Begitu nggak Pak? Leres. Dari kalau nggak salah dalam episode itu ada 300-an kalau nggak salah ya. Berarti Pak Sis ini salah satu dari mitra petani. Saya berasal dari Pucak Wangi. Kecamatan Pucak Wangi. Oh ya ya. Tepatnya di desa saya di Mojo Agung. Berarti Desa Mojo Agung, Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati. Bumi Minatani. Oke, Bumi Minatani. Iya. Oke, sip. Terkenal dengan apa Pak? Nasi gandul ya Pak? Patine. Iya, nasi gandul di Pati. Gitu ya. Kalau di tempat saya yang di sebelah barat ada yang terkenal nasi berabuk. Berabuk, nasi jagung itu. Oh, terbuat dari jagung, dibuat nasi gitu ya. Betul. Oh, iya. Tapi kalau Pati secara keseluruhan terkenal nasi gandul tadi. Oke. Favorit itu menanjang dulu ya. Enggak apa-apa. Kita ini ngobrol makanan biar lapar. Nanti kita makannya biar tambah enak itu. Oke, siap. Itu pas saya pernah lewat di depannya Mbak Sardi yang terkenal itu. Itu ada juga bule yang
mencoba makan nasi gandul. Nasi gandul tersebut. Oh kok banget terkenal ya. Saya pikir saya begitu. Begitu ya. Oh iya. Ikut bangga dong Pak Sis ya. Oh iya siap. Pati sebagai tumpah darahnya Pak Sis ini juga terkenal dengan makanan khasnya. Oke, sekarang kita kembali Pak Sis. Kita bicara mengenai program kemitraan jagung. Tentunya Pak Sis ini yang merupakan salah satu petani mitra yang berada di Pati ini saya pengen tahu sejak kapan Pak Sis sendiri loh ya, sejak kapan itu ikut program kemitraan BISI ini yang tergabung di kelompoknya Pak Joko kemarin itu sejak kapan Pak? Kalau tidak salah Labuan tahun kemarin. Labuan itu sekitar bulan Agustus September kalau nggak salah. September ya, tahun kemarin. Tahun 2022 ya. Berarti sejak kelompoknya Pak Joko itu ya Pak Joko itu juga ikut program, berarti Pak Sis juga ikut pertama iya, kali? Yang pertama kali mendaftar saya malah. Berarti perintisnya ya Pak ya? Iya, betul. Sampai 300 itu jadi pertama Pak Sis yang ngasih contoh melopori gitu ya Pak? Tapi di awal pun saya sendiri, maaf ya, ada lahan 5 hektar saya. Waktu pertama kali untuk MT pertama itu saya coba cuma 2 hektar. Pertama kali. Setelah panen, kok hasilnya bagus, terus pemasarannya mudah, itu MT2 saya sudah 5 hektar. Berarti yang dimitrakan dari 5 hektar, lahan Bapak ini punya 5 hektar, luasan ya? Iya, luasan. Tapi belum begitu yakin atau percaya 100% dulu, dicobalah 2 hektar dulu. 2 hektar dulu. Ternyata setelah panen kok hasilnya juga bagus karena benihnya juga bagus, kemudian pemasarannya mudah. Seperti yang kemarin diinfokan oleh Pak Joko itu kan langsung dibongkar, kemudian kalau tidak melewati jam 12 langsung dibayar. Itu kan merupakan kemudahan ya Pak. Sehingga Pak Sis ini merasa percaya dan yakin betul, di musim berikutnya langsung 5 hektar gitu Pak. Nah, dari luasan yang Pak Sis ikutkan kemitraan ini Pak, ini hal yang menarik apa yang saya tanyakan ini kok gini loh Pak, tadi Pak Sis kan bilang malah saya yang duluan kasih contoh, sebegitunya ada hal apa yang menarik sebenarnya? Itu kan pertama kali kan dari orang-orang BISI itu kan petugasnya? Nah, petugasnya kan sosialisasi dulu. Oh, memberikan sosialisasi ke kelompok. Memberikan sosialisasi ke kelompok. Ada kemudian di situ ada pinjaman bibit, herbisida yang di sana mengeluarkan ataupun dari kelompok mengajukan. Maksudnya ingatan kan banyak herbisida. Itu di BISI kan cuma herbisida tertentu yang dikeluarkan di BISI itu. Jadi ini jenis herbisidane yang dipakai BISI, nanti kelompok mengajukan. Itu lewat Pak Joko. Pak Joko kan sebenarnya dari petani. Petugasnya. Oh, Pak Joko. Pak Joko Budiono. Oh, Pak Joko itu sebagai koordinatornya ya. Nanti Pak Joko Budiono berhubungan sama petugas BISI. Yang mengajukan. Oh, begitu. Itu kemudian di situ. Jadi kita tidak usah mikir beli bibit sudah disediakan. Dipinjami ya Pak ya. Terus herbisida itu yang sangat penting. Kan sekarang di pertanian jagung di kami kan tidak ada yang, hampir tidak ada yang olah tanah. Semuanya TOT semua. Berarti tanpa olah tanah. Semprot, nanti dikewak gitu saja untuk menaruh. Dikasih lubang-lubang itu ya. Lubang untuk menaruh benih ataupun kan dikasih kohe ayam. Di tempat saya dikasih kohe ayam. Itu berarti kotoran ayam. Iya, betul. Nanti setelah umur sekitar antara 1 bulan kurang lebih, nanti disemprot sama itu obat, istilahnya nek wong tani di tempat saya obat dangir gitu aja. Oh, berarti untuk penyiangan. Gantinya penyiangan. Oh, berarti oke. Ini tadi mau saya tanyakan, sebenarnya mau saya tanyakan sudah diinfokan ya, ini malah beneran gitu. Nggak perlu banyak tanya kan, ternyata sudah lengkap. Maksudnya kan selain benih berarti ada pinjaman juga saprodi berupa pestisida. Betul. Yang berhubungan dengan jagung tentunya. Pestisida ini Pak Kumis, ada itu herbisida. Herbisida itu
ada yang kuningan, ada yang biru. Istilahnya tenggini kula ngoten. Ya, di tempatnya terus Pak ini. ada obat ulat, juga ada. Insektisida. Ada sejenis CBT. Namanya lupa Pak, wong tani kan enggak paham masalah istilah kayak gitu. Itu untuk dari bisi. Dari bisi. Biges namanya. Oh ya itu. Ya. Kemungkinan itu. Ya. Tapi saya lupa. Okay. Saya menggunakan tapi saya lupa. Ya. Terus yang paling mudah lagi itu akses penjualan yang kemarin sudah diceritakan sama Mas Joko. Iya. Kemarin kan ngomong sama saya mau ada acara Pak Seso. Yo ngomong apa aneh lah. Biar teman-teman kita yang bergabung di BISI bisa bergabung di BISI atas kemudahan yang diberikan. Iya. Oke. Jadi gini Pak. Betul, karena episode yang lalu kita kan ini dengan narasumber itu kan sebagai koordinatornya. Mohon maaf. Ini kita kan mengulang dengan petaninya sendiri, pelakunya sendiri kan Pak. Kadang-kadang, mohon maaf nih, koordinator itu hanya mengkoordinir tanpa dia melakukan sebagai pelaku kan Pak. Materi kita itu nggak sinkron. Ternyata infonya Pak Sis ini dengan Pak Joko kemarin juga sinkron. Berarti kan ada apa semacam kemudahan dan lain sebagainya. Terus dari masih mengacu ke situ tadi Pak, dari ketertarikan ya jenengan kan karena ada kemudahan dan sebagainya. Terus yang menjadi landasan dari segi keuntungan sendiri Pak, selain kemudahan Pak, keuntungannya misalkan Pak Sis itu nggak punya modal terus dimodali, atau punya modal dialihkan, atau apa keuntungan apa dari sebelum ikut kemitraan Jagung Bisi dengan setelah ikut tuh keuntungannya seperti apa Pak? Ngaten Mbak, berdasarkan pengalaman kami tahun sebelum ada kemitraan sama BISI, sebelum 2022 tentunya ya Pak ya. Itu petani jagung di tempat saya itu untuk bal-balan tengkulak, permainan lah ya, untuk permainan. Bahkan pada musim penghujan pas kita panen itu mereka kan mengharuskan dengan kadar sekian, ditentukan kadar airnya harus di BM, padahal nggak bisa, tidak mungkin. Betul. Nggak mungkin karena kan musim penghujan. Satu mungkin musim penghujan, yang kedua tidak punya lantai jemur. Betul. Sehingga merupakan satu kesulitan tersendiri. Tapi dipermainkan juga gitu ya. Iya, masalahnya gini, dia mau beli basah, itu harganya bahkan bisa mencapai kurang dari 2.000. Semau gue gitu ya. Iya. Mau tak beli sekian, orang gelem wis terserah. Padahal petani butuh. Nah, padahal petani kan ya butuh duit. Betul. Terus yang sing nggih niku panen kan tidak bisa ditunda. Pada waktu itu kan ada musim hujan, nanti kalau jagung sudah berumur tua, tidak segera dipanen juga tukul Pak. Busuk bahkan berkecambah ya Pak. Berkecambah. Terus mau nyimpan, sebagian dari teman-teman kita kan tidak punya tempat untuk simpan. Jadinya yang terpaksa juga itu dijual. Dengan adanya kemitraan, kita bisa menjual jagung basah disetorkan oleh koordinator. Itu kita tertolong. Berapapun kadar airnya ya Pak ya. Berapapun kadar airnya, asal pokoknya jagung sudah begitu tua Pak, tidak mungkin di sana tidak terima. Tidak mungkin tidak dibeli lah istilahnya. Betul, tetap kebeli di sana. Harganya? Kecuali jagung yang masih kurang umurnya saya tidak tahu, tapi kepada teman-teman oleh cek diire Mas Joko itu sudah diimbau, Pak Bu nek ngunduh jagung sing tuwa lho, kesana kadar aire mencapai titik maksimal yang ditentukan oleh PT. Berarti masuk kriteria yang ditentukan. Betul. Tentunya kalau nanti tidak sesuai dengan itu pasti kan nggak diterima, bukan karena apa-apa, tapi kan menyalahi aturan gitu kan Pak. Karena pengennya kan seperti pabrik pakan ternak Pokpan ini juga menerima dari kemitraan ini juga yang fresh, yang nantinya juga digunakan konsumsi untuk ternak seperti misalkan. Nah itu kan menjaga kualitas kan, kualitas pakan ternaknya itu sendiri. Kalau nanti ini dari mitra ini sudah jelek diterima kan nanti kualitasnya jadi jelek. Pokpan kan namanya juga hancur kan. Nanti salah satu menjaga itu Pak. Mungkin dengan persyaratan seperti itu sama Pak. Seperti yang saya tanyakan episode yang lalu ke Pak Joko, itu kadang-kadang ada petani yang nakal, mau dicampurin, sudah dikasih kemudahan, kurang mudah lagi gitu ya Pak ya. Itu namanya manusiawi. Manusia Pak ya. Kami juga selaku termasuk yang berumur tua di anggota kelompok itu ya selalu ya itulah sama Mas Jokone
kalau pas ada petugas BISI memberi arahan, kita juga selalu mendukung dan mengimbau pada teman-teman yang tidak datang ataupun bagaimana agar kesadaran itu tumbuh dengan sendirinya. Gitu. Ya. Misalkan Pak ini, misalkan ini, seandainya loh ini berandai-andai boleh saja yang Pak ya. Seandainya ini kan program kemitraan jagung BISI ini kan nggak hanya di Pati saja Pak, digulirkannya dari PT BISI ini, ya kan? Bahkan PT BISI ini perintis Pak, merintis program kemitraan ini yang kemungkinan Pak Sis tahu sendiri di perusahaan lain pikir-pikir loh Pak, mau menggulirkan dana yang sekian dengan resiko yang sekian tuh, tapi dengan dengan salah satu wujud kepeduliannya PT BISI selaku produsen benih ini kan menggulirkan, ternyata program ini sekarang banyak diminati di mana-mana Pak. Bahkan di luar Jawa juga sudah banyak, di Jawa Tengah ini nggak hanya di Pati, di Jawa Timur lebih banyak lagi. Ya tentunya lah ini kembali seandainya Pak, petani mitra ini semua kelompok, semua area sentra penanam jagung dan semua mitra ini seperti Bapak ini pasti lancar-lancar saja. Tidak ada nakal harus begini. Yang penting kan itu tadi mengikuti aturan apa yang sudah diinformasikan oleh petugas gitu Pak. Oke baik. Nyambung pertanyaan berikutnya Pak Sis. Kemudian kalau dari sisi ini Pak, harga. Tadi kan Pak Sis di awal ngomong dulu sebelum mitra dipermainkan tengkulak dan sebagainya. Mau tak beli sekian nggak mau, padahal kita butuh. Sekarang dengan kemitraan ini sudah basah diterima, kering apalagi ini. Masalah harga gimana Pak? Dipermainkan atau memang ada standar atau sudah ada patokan dan lain sebagainya? Tidak ada permainan saya kira. Soalnya gini. Itu yang order kan CGR. Ya betul. Itu ada dari Pokpan, Pokpan nggih? Ya Pokpan. Pokpan kan ada notane. Oh, ternyata itu pun sama Mas Joko ini dikasihkan ke petani. Tahu ya, berarti transparan ya, berarti seperti diterima harga berapa, kondisi kadar air berapa, kondisi jagungnya seperti apa itu, di harga berapa per kilo tahu ya, berarti transparan ya Pak. Transparan Joko ini. Nih kalau itu dari CGR ke anggota transparan Pak lah. Dari harga yang di luar Pokpan yang belum kemitraan dengan sekarang jauh nggak Pak selisihnya per kilonya misalkan? Jauh Pak, ada yang Pak Kumis, ada yang 500 per kilo itu? Iya. Kalau milan jagung itu 500 banyak loh, besar sekali. Lah nggih, dan niku Pak, milane kita pun ingin sekali menularkan sistem ini kepada teman-teman petani lah. Betul, iya. Ya, yang biasanya berkah ya si Mas Joko. Tapi kami juga selaku petani juga menginformasikan lah kepada petani. Membantu ya Pak, membantu menginformasikan ke petani-petani mungkin tetangga, saudara atau yang belum mitra. Ayo dah, ikut ini loh. Ternyata aku sudah merasakan. Wong dulu 2 hektar sekarang 5 hektar aja nggak bisa. Ya dah, apalagi kalau musim hujan Pak Sis ya. Udah tahu sendiri ya kalau kita mau jangankan mau jemur Pak, mau nyimpen aja di mana kan gitu loh Pak. Oke. Berarti 500 itu kalau selisih harga benih sedikit Pak, tapi kalau harga jual pipilan 10 rupiah saja Pak dari harga yang di pasaran. Waduh, bertonton loh Pak itu ya kali ya kan. Bisa mencapai 500. Sebagian petani kan ya ada yang petani yang kurang bergaul sama temen lain. Ya. Untuk kesempatan para tengkulak. Gitu. Ya berarti. Tengkulak pun biasa dia mempromosikan bibit-bibit di petani itu yang enggak jenis ini. Bukan besi ya berarti. Jadi mereka sebagian dari teman kita petani memang ada yang kemakan oleh mereka. Berarti terprovokasi ya Pak. Belum tentu seperti program yang sudah nyata ini kan dari besi ini kan nyata ya Pak. Pak Sis ini kan sudah merasakan sendiri gitu loh Pak. Ini mengajak ke teman-teman. Baik Pak, ini informasi yang sama itu baik barangkali obrolan kita saat ini Pak dilihat dan didengar oleh sahabat BISI dimanapun berada yang melihat kita mungkin terus punya langsung tertarik punya ini sehingga bisa nanti ikut bareng-bareng kemitraan. Harapannya ya tingkat kesadaran petani semakin baik. Jangan sampai kita diombang-ambingin oleh tengkulak dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan lagi Pak, ini tadi kan sudah diinformasikan bahwa
selain benih kan juga ada pestisida. Nah, sistemnya ini nanti berarti setelah panen, berarti ini dibeli, ini terus dipotong, Ya, dipotong. dipotong pinjaman sejumlah pinjaman gitu ya. Terus. Kemudian nanti untuk musim berikutnya dipinjami lagi gitu Pak ya? Iya Pak. Nanti entah bagaimana caranya si CGR, teman-teman kami untuk MT1 ke MT2, ya. itu kan ada sebagian petani yang belum dipanen sudah tanam. Oh, ngejar waktu mungkin ya Pak. Nanti setelah tidak hujan gitu. Jadi yang kayak gitu itu sudah diusahakan sama si Joko itu tadi. Begitu ya Pak juga, ya. entah bagaimana caranya saya tidak kurang mengerti kan itu di ranah dia. Itu dilayani juga oleh BISI, perusahaan BISI. Padahal ini belum panen ya Pak? Belum panen. Sudah harus tanam lagi dan benihnya itu pinjam lagi kan? Iya. Mungkin Pak Sis, sudah terjalin kepercayaan mungkin ya, kemungkinan gitu. Antara kelompok dan petani anggota. Dan itu Mas Kumis, jadi itu penting sekali. Soalnya ngejar waktu tadi loh. Seandainya ini bibit nanti datangnya terlambat. Nah, untuk MT2 hasilnya tidak bisa maksimal. Soalnya kan di lokasi daerah sana itu sebagian di lokasi perhutani yang agak luas. Jadi nanti bibitnya telat, otomatis kalau hujan sudah tinggal dikit-dikit itu tidak bisa maksimal untuk MT2. Oke, baik. Baik Pak, jadi benar-benar memang program kemitraan jagung BISI itu manfaatnya sangat besar sekali ya, luar biasa dirasakan oleh. Jadi taraf ekonominya juga semakin meningkat ya. Minimal gini Pak Sis, sudah ada sudah ayam orang Jawa bilang itu bahwa nanti panen dibeli itu pun harganya sudah harga standar pabrik kan gitu Pak. Nah, tapi tentunya dengan kualitas jagung yang baik ini tadi ya Pak. Mungkin Pak Sis sebagai salah satu petani mitra sudah bisa memberikan contoh kepada petani-petani yang lain agar berlakunya juga sudah, kita sudah dimudahkan, mosok kita mau nakal lah istilahnya seperti itu ya. Kasihan juga. Itu yang selama ini sebagai beban mental bagi kami petani juga. Karena ada teman juga yang berbuat tidak begitu bagus lah menurut iman saya. Jadi kami juga selalu tadi sudah saya kemukakan selalu berusaha memberikan pengertian pada teman-teman semua agar tidak mempersulit si Joko sebagai CGR. Apalagi nanti petugas-petugas BISI kan tetap ada permasalahan kalau gitu. Oke Pak, itu tadi sudah banyak sekali diutarakan dan dirasakan langsung manfaatnya program Kemitraan Jagung BISI ini. Nah, kan petani ini supaya bisa pengennya nanam itu bisa maksimal, bisa sebagus mungkin. Nah, kadang-kadang tidak semua petani itu mengerti cara budidaya yang baik dan benar. Nah, yang saya tanyakan itu dari petugasnya BISI kemitraan ini, timnya ini, apa ada semacam pendampingan atau sosialisasi? Gini loh caranya tanam yang bagus, terus jarak tanam sekian, ada apa enggak ada? Ada Pak. Jangankan cuma petugas, busnya saja datang juga. Datang ke sana. Berarti dikawal gitu ya Pak? Selalu dikawal. Kalau cuma istilahnya kalau ngarani apa nih? Teknisi ini nomor nih? Teknisi betul. Pangkatnya ada pada motor selalu memantau dan memberi arahan lah sesuai dengan teori dia. Betul. Walaupun sebagai teknis ya. Bahkan itu dalam jangka waktu tertentu busnya selalu datang. Itu berarti salah satu hal yang juga yang menarik juga mungkin ya Pak, menarik bagi petani yang belum mungkin ya. Jadinya gini Mas Sumis. Nah, gimana Pak? Di antara BISI, orang-orang di BISI sama petani sudah terjalin. Oh iya. Kita selain di bidang usaha di perjagungan, di pertanian perjagungan, kita juga merasa sehati lah antara petani CGR sama si orang-orang di BISI. Berarti sudah sejalan ya Pak? Sudah. Alhamdulillah, padahal baru terjalin satu tahunan lebih sedikit lah ya. Itu kalau dikatakan lama ya lama, tapi kalau namanya kemitraan ya singkat Pak, singkat karena pengennya kan hubungannya kan lama kan begitu ya. Tentunya baik lah untuk menjaga itu kan sudah terjalin komunikasi yang baik. Oke Pak, kemudian ini Pak, berarti dari petugas itu kan juga bertanggung jawab ya Pak, tidak dari BISI nggak hanya pinjam benih
pestisida nanti sekian, satu orang sekian puluh juta, pokoknya panen nggak panen kamu harus mengembalikan kan enggak Pak, berarti kan didampingi supaya nanti hasilnya bagus, dijual mudah, diterima pokpan harganya tinggi ya kemudian kan dapatnya hasil banyak kan, sehingga untuk kelancaran pinjam meminjam jadi lancar gitu Pak. Kita jadi lancar semua nih, sing bisa mendapat manfaat dari pertanian betul kita, ya, mendapat manfaat dari visi. Iya, namanya mitra kerjasama kan saling menguntungkan Pak. Betul, ini betul, nah, ini yang pengen kita tahu lebih banyak Pak, makanya kita pengen ngobrol Pak Sis ini yang sudah pengalaman, yang sudah senior, yang mendahului di Pucak Wangi utamanya di Kabupaten Pati ini sudah memberi contoh kepada petani jagung yang lain bahwa sudah nyata ini loh. Betul. Aku punya 5 hektar dari 2 sampai sekarang 5 tak ajukan tuh. Bahkan mungkin ya Pak ya, seandainya Pak Sis itu punya lahan lagi mungkin ya dimasukkan mitra. Ya iyalah, sudah jelas kayak gini. Nah, Gusti Allah maringi titipan kepada kita, misalnya ada lahan lebih dari sewa atau apapun juga, tetap saya masukkan lagi. Dimanfaatkan, karena apalagi peluang seperti ini sangat langka ya Pak. Tadi yang saya agak sedikit lupa Pak Sis, itu kan mudah tadi. Jangan pakai lupa. Mbah, gimana? Makanya kan. Nah, jadi kan panggil saya Mas Kumis, Mbah Sis gitu ya. Cocok. Di tempat saya Mbah Sis itu dukun Pak. Oh, ngoten. Orang pinter lah itu. Saya orang pinternya ya enggak, saya itu petani. Sama Pak Sis ini juga dukun kemitraan jagung. Oke, sip. Itu kembali gitu, ya udah Mbah Sis gitu ya. Oke. Tadi yang saya mudahnya itu apa, persyaratannya apa mudahnya itu? Apa cukup pakai persyaratan tertentu KTP atau ada yang lain? Kalau menjadi anggota ini? Kalau dari petani cuma nombok KTP saja. Cuma itu? Iya. KTP asli? Iya, KTP asli nanti difoto juga dinampaknya kalau mboten foto sebahan, tapi kita nombok KTP juga niku difotokopi, juga difoto seraset kali. Yang penting menyerahkan identitas. Mungkin sebagai administrasi catatan ya, kemungkinan gitu. Tapi nek sing Pak Mas Joko Budiono sama tenis bisi kula mboten ngertos. Nah itu apa, sepertinya itu Pak. Jadi selama ini yang penting kan kami juga tidak membebani terlalu berat dari perusahaan bisi ini kepada CGR atau koordinator. Kemudian koordinator juga ke anggotanya kan juga tidak membebani dengan ini dan itu selama ini kan. Kenyataannya kan seperti itu Pak. Padahal Pak Sis tahu sendiri bahwa jagung selama ini kan yang dipakai produknya bisi kan Pak. Ya varietas apapun yang bisa, misalkan ya varietas A atau ya B yang dari varietas bisi ini kan digunakan untuk bermitra ini. Tentunya kan sudah terbukti kualitasnya. Baik Pak Sis. Kemudian yang kedepannya Pak, target Pak Sis sendiri sebagai salah satu petani mitra itu kedepannya itu atau harapan ya atau bagaimana itu program komunitas ini bagaimana menurut Pak Sis target ke depan? Gini, harapan kami kemitraan ini bisa berlanjut. Terus ya Pak ya? Iya. Syukur bagi divisi bisa mengeluarkan selain bibit, harapan lah ya. Ya. Biar tapi bisa diterima, bersyukur sekali. Ya, bisa mengeluarkan bibit, bisa mengeluarkan pestisida tadi yang berupa insek dan herbisida. Betul, ya. Kemudian yang penting nek iso kon ngeluarkan Mas biaya tenaga kerja. Oh, begitu. Misalnya sebahasa pinjaman lah. Itu ditambahi pinjaman untuk tenaga kerja. Kan kita terus terang saja gini. Sebagian dari petani itu kan waktu penanaman butuh duit modal untuk terus bayar tenaga. Nanti waktu pemanenan, sing baku niku pemanenan niku lho Pak. Ya, betul. Pak Mas Kumis, terus waktu pemanenan niku dia itu walaupun sering kenyataannya bermitra dengan bisi, malah diutang duit karo tengkulak. Oh, gitu. Ngoten niku lucu nggih antawis Mas Joko sama tengkulak itu ya agak crash ya. Ada gesekan ya mestinya ya. Itu kalau bisa nanti harapan kami loh ya, syukur diterima oleh sana. Kan usulan baik kan. Ngomong bisi situ waktu ada kucuran dana lah untuk
biaya panen lah minimal. Tenaga untuk bayar tenaga panen gitu Jadi ya. nanti yang teman-teman yang sudah bergabung di BC, oh gak iso jagungnya metu. Nggak ada alasan sedikit pun. Tapi itu cuma salah. Alasannya gini, lawang aku butuh tenaga, gue bayar tenaga dek piye? Kok, nah aku rati cara pinjami lah, pinjami. Nah, duit, ya tetap aku luru, nek kowe tak jali wong semono akeh mampu. Berarti Pak, itu bukan sengaja, karena beliau-beliau ini butuh dana atau uang untuk membayar tenaga panen. Sedangkan dari BC itu kemungkinan Pak, itu program yang digulirkan itu belum ada pinjaman yang untuk tenaga biaya itu. Harapan kita. Ya betul, sehingga mau nggak mau cari pinjaman di luar. Nantinya juga dibayar dengan panenan jagung kemitraan, kan begitu mungkin ya Pak ya? Dilangi sidik-sidik. Nah, itu baik juga Pak. Ya mudah-mudahan ini ya juga pimpinan kami juga mendengar. Ini kan masukan yang baik, yang namanya juga harapan. Nanti kita upayakan, barangkali nanti kami juga bisa memberikan masukan kepada teman-teman petugas kemitraan BC. Siap, Salah satu masukan dari Pak Sis, seperti ini juga bagus, barangkali bisa didiskusikan di tingkat atas yang lebih atas lagi. Baik, Pak Sis, jadi saya sudah agak lego ini Pak, istilahnya orang Jawa lego itu Pak. Kemarin episode yang lalu juga dengan CGR-nya, menginformasikan banyak tentang anggota lah. Sekarang kan salah satu petani mitra seperti Pak Sis, informasinya ternyata manfaatnya banyak sekali kan ini Pak. Termasuk tadi yang masalah penjualannya sudah ada jaminan, kemudian langsung ke pabrik, kemudahan dan lain sebagainya. Ini kan perlu ditingkatkan lagi. Nah, harapan kedepannya Pak Sis kan terus ya, nggak kapok ya Pak ya istilahnya. Nggak kapok. Andekan Pak ini, tahun depan, ini kan mau 2023 sudah habis nih, 2024. Dah program kemitraan jagung BC ditutup, itu gimana? Oh, coba Mas Lumis dah apa kan itu? Ini misalnya. Oh, enggak aja bisa Ragil tapi caranya. Oke. Enggak masuk. Ya, berarti tetap ya Pak. Tetap. Oh, harapan petani tetap program ini berkelanjutan, bahkan bisa lebih besar lagi ya. Bisa dipinjami tidak hanya benih dan saprodi, tapi dari sisi lain yang penting nanti dipotong daripada jagungnya keluar kemana-mana. Oke Pak, ini sangat bagus seperti ini, jadi obrolan kita sangat bermanfaat Pak. Kita nanti barangkali didengar oleh sahabat BC dimanapun berada, terutamanya petani jagung. Ya nanti harapannya bisa ikut bermitra, mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh kelompoknya Pak Joko Budiono tadi, mencontoh petani seperti Mbah Sis ini, yang sudah merasakan setahun lebih, padahal kemitraan ini baru berdiri 2 tahun lebih dikit. Tahun 1 Agustus 2021 Pak, program ini berdiri, dirintis oleh PT BC ini. Jenengan nih Agustus 2022. Jadi kan berbarengan dengan bergulirnya program itu. Nah, semoga sehat selalu Pak. Amin. Kemudian budidayanya jagung utamanya juga tambah berkah, kemudian hasilnya juga semakin melimpah. Tentunya jangan lupa nanti tetap mohon untuk menginformasikan ke sanak saudara, ke famili, ke tetangga bahwa program pemerintahan ini nyata manfaatnya bagi luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mbak Sis sudah bersedia waktunya dari sini. Cocok gitu ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, siap. Soalnya ini nggak ada apa-apanya ini Pak. Misalkan ada kopi, pisang goreng, wah masuk ya Pak, masuk cocok. Kemitraannya semakin bagus ini. Baik. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Sis atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Sekali lagi harapan kita semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan hari ini, bermanfaat bagi perusahaan, juga bermanfaat bagi petani tentunya. Sahabat BC, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita bersama Bapak Siswanto. Mas Kumisuksen nomor lalinan. Yang berbicara masalah program kemitraan jagung dari sisi petani mitra sendiri. Yang tentunya sudah obrolan banyak, panjang lebar, dan ternyata manfaatnya banyak sekali yang dirasakan oleh petani mitra jagung BC. Saksikan terus
podcast ini tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih mendalam. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan podcast P3K ini. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Bisi Sahabat Petani. Seperti biasa, sahabat petani, ya sahabat Bisi dimanapun berada, Pak Kumis punya pantun. Ya. Sebelum kita tutup, ya, jalan-jalan ke Kota Pati. Jangan lupa makan nasi gandul, daging sapi. Kemitraan jagung Bisi sudah terbukti, tingkatkan pendapatan para petani. Sampai jumpa podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.